Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sala Oktavia Zahra dengan NIM 1802420, mahasiswi Administrasi Pendidikan kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Konsep kualitas kehidupan kerja. Di sini ada pengertian kualitas kehidupan kerja atau quality of work life. Menurut Nadler dan Edward W. Lawler tahun 1983 halaman 26, kualitas kehidupan kerja merupakan perhatian atau kepedulian terhadap dampak pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikut sertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Ada juga menurut Stan Kosen tahun 1993 halaman 236 mengemukakan bahwa mutu kehidupan kerja mengacu kepada bagaimana efektifnya lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan-keperluan pribadi dan nilai-nilai karyawan. Selanjutnya ada kategori utama mutu kehidupan kerja. Menurut Kosen tahun 1993 halaman 237 ada 8 kategori utama mutu kehidupan kerja. Yang pertama, kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua, kondisi-kondisi yang aman dan sehat. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia. Yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Yang kelima, perasaan termasuk dalam suatu kelompok. Yang keenam, hak-hak karyawan. Yang ketujuh, kerja dan ruang kerja keseluruhan. Yang kedelapan, relevansi sosial kehidupan kerja. Selanjutnya ada job enrichment dan job enlargement. Yang pertama, ada job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Menurut Kosen tahun 1993 halaman 238, pengayaan pekerjaan adalah suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, contohnya di sini yaitu meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawainya. Selanjutnya ada job enlargement atau perluasan pekerjaan. Jadi, job enlargement atau perluasan pekerjaan disebut juga sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan karyawan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Selanjutnya ada hubungan kualitas kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidak mutlak. Artinya, jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Namun demikian, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik juga. Hal ini disebabkan karena kinerja akan turut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kompetensi, kesempatan, dan lingkungan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, ada masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Jadi masalah-masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Kondisi manusia, 2. Kondisi organisasi, dan 3. Kondisi fisik lingkungan kerja. Untuk kondisi manusia berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi yang membentuk kekhasan tertentu atau dalam waktu yang cukup lama menjadi budaya organisasi. Selanjutnya, dalam masalah organisasi terkait dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Nah, yang terakhir, kondisi fisik atau masalah fisik lingkungan kerja berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasinya. Selanjutnya ada pemecahan masalah mutu kehidupan kerja dalam organisasi. Nah, jadi pemecahan masalah mutu kehidupan kerja dalam organisasi dapat ditangani melalui beberapa hal. Di antaranya ada 6.
Yang pertama, pengayaan pekerjaan. Yang kedua, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh. Yang ketiga, menggilirkan pekerjaan. Yang keempat, pujian dan penghargaan. Yang kelima, pendelegasian wewenang. Yang keenam, mengubah lingkungan kerja. Untuk pengayaan pekerjaan, tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu job enrichment, yaitu suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Seperti itu. Nah, untuk menciptakan pekerjaan yang menyeluruh juga sudah dijelaskan, yaitu job enlargement. Jadi job enlargement itu perluasan pekerjaan atau bisa disebut juga pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Nah, itu tuh upaya untuk meningkatkan kepuasan karyawan sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik di perusahaan tersebut. Nah, ada juga pujian dan penghargaan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan kinerja pegawainya juga. Selanjutnya juga ada mengubah lingkungan kerja. Hal ini sangat penting karena mengubah lingkungan kerja atau iklim pekerjaan dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan kinerja pegawainya juga.